Halo adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini, sehingga kami boleh kembali beribadah pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat karena penyertaan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memujikan Maskola Minggu GKT dan dilanjutkan lagu Dia Harus Semakin Bertambah, Aku Harus Semakin Berkurang. Maskola Minggu. Kali ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita dari seorang yang mempersiapkan jalan buat Tuhan. Siapakah dia? Mari kita saksikan bersama-sama. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria
Istrinya namanya Elisabeth. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Adik-adik, setelah kita melihat cerita Yohanes Pembaptis tadi, kita tahu bahwa banyak orang yang sudah menyesali dosa-dosa mereka dan mereka meminta untuk dibaptiskan. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak pernah memegahkan dirinya sendiri. Dia hanya mengarahkan orang-orang yang bertobat itu supaya mengenal Tuhan, Sang Juru Selamat itu. Ketika Tuhan Yesus sudah datang menemui Yohanes Pembaptis, para pengikut Yohanes Pembaptis merasa khawatir bahwa nantinya Tuhan Yesuslah yang akan banyak ditemui dan didengarkan oleh pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak pernah memikirkan hal itu, adik-adik. Bahkan dia mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 30 bahwa
dia yang harus semakin besar dan Yohanes Pembaptislah yang semakin kecil. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis tidak mendapat apa-apa ketika dia mempersiapkan jalan buat Tuhan. Dia tidak pernah mendapat apa-apa, tetapi apa yang dipikirkan Tuhan kepada Yohanes Pembaptis, adik-adik, bahwa dia akan diperbesar di hadapan Tuhan karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita bisa mencontoh Yohanes Pembaptis ya, ketika kita mungkin dipuji banyak orang karena kita pandai atau kita kaya, kita hanya tidak boleh sombong, adik-adik ya. Seperti Yohanes Pembaptis yang tidak pernah sombong ya, dia tidak pernah memegahkan diri karena pertolongan Roh Kudus, karena dia melayani Tuhan dengan baik sehingga Roh Kudus membantu dia menjadi orang yang tidak sombong, tidak memegahkan dirinya sendiri, tetapi dia menginginkan Tuhan yang lebih besar dari dirinya. Nah, adik-adik, kalau iblis ingin kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang favorit, orang yang terpopuler, tetapi Roh Kudus menginginkan kita untuk agar orang lain melihat kita menjadi anak-anak yang baik, yang tidak sombong ya, yang tidak suka memegahkan diri. Nah, itulah yang dapat kita contoh ya dari seorang Yohanes Pembaptis, bahwa dia tidak pernah sombong dan tidak pernah memegahkan diri. Kita harus mencontoh ya adik-adik ya, supaya apapun yang kita punyai, kita tidak sombong, tetapi kita mau agar orang lain melihat perbuatan kita yang baik itu karena kita sudah taat kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa ya sebelum kita mengakhiri cerita online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami selama ibadah online ini. Tolonglah kami supaya kami dapat seperti Yohanes Pembaptis Tuhan, yang tidak memegahkan diri walaupun dia sudah melayani Tuhan dengan baik. Tolonglah kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat, yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita Yohanes 3 ayat 30 ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang harus semakin besar adik-adik? Yang semakin besar adalah Tuhan ya, kita yang semakin kecil ya. Nah, dihafalkan ya ayat hafalannya, dan Yose minta adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan, dan jangan lupa pada hari Minggu selalu mengikuti ibadah sekolah minggu online. Sampai jumpa.